dengan fakta. Kalian cuma ngaku-ngaku saja tanpa ada manuskrip yang jelas, terus kamu bangun di situ tanpa izin dari orang-orang di situ, gitu loh. Makanya di sini kan termasuk ketika waktu itu kan wong tanah wakaf itu untuk sosial, untuk masyarakat. Jadi di situ nggak, wong di Kijing aja nggak boleh kok malah dibangun. Dibangun besar ya itu ya. Itulah salah kesalahan besarnya gitu loh. Makanya disinilah ketika waktu mereka melaporkan seperti apapun tetap aja nggak ada reaksi sama sekali sama kepolisian gitu loh. Karena kalian itu cuman menang otot, menang tapi otaknya didengkul, jadi nggak ngerti. Loh, kiai-kiai seluruh Pasuruan saja mendukung kok ya. Kiai-kiai pondok pesantren ini mendukung warga masyarakat Pasuruan terutama di desa. Ketika nanti dicek di kepolisian, ahli forensik, habis kalian kaum-kaum DNAG. Ya, dicek forensik saja nanti di pembuktiannya, dicek forensik nanti yang mengaku ahli waris, dicek forensik gitu loh. Harusnya itu gini loh Pak Dik. Awak harusnya kan tahu kayak beratnya masa kalah dengan kuburan Cina. Kuburan Cina itu beli-beli tanah sendiri, punya yayasan dia sendiri, dibangun-bangun sendiri, itu bebas karena dia sudah ikut yayasan dan dia sudah bayar. Lah di sini loh moro-moro tanah orang kok dibangun kayak seperupa itu. Ujung-ujungnya apa? Ntar cari duit, cari fulus, ya larinya ke Habib itu tadi. Jadi memanfaatkan orang-orang pribumi yang ibaratnya pikiran-pikiran dangkal, pikiran-pikiran tolol agar berziarah ke makam itu gitu loh. Kan itu disinyalir Bang Karebet akan ada hall Pasuruan dari Habib Umar bin Hafiz. Nah itulah itu kan siasatnya mereka semua itu toh. Disinyalir mau memindah mau pindah ke warga negaraan menjadi warga Indonesia karena di Yaman sudah tidak punya tempat. Yes, inilah. Ini kita punya gini ya. Kita dengan secara bijak saja. Kayak contoh Hall Solo, orang matinya kan di Solo, ya kan? Meninggalnya di Solo. Terus di Indonesia itu sudah berbuat apa yang namanya Solo itu tadi, Habib Solo itu kan nggak ada dapat apa-apa, matinya di Solo, matinya di Yaman, meninggalnya di Yaman, dia berkecimpung di Yaman, kok di callnya di Solo, kan ya bodoh itu. Orang-orang yang bodoh aja yang datang ke situ, gitu loh. Ya, itu kalau kita mikir logika saja loh, mikir logika, namanya dipakai, tapi orang-orang Solo itu kan kenapa dia kok mau gitu loh. Kan ya namanya orang bodoh. Di Banyuwangi apa ada namanya Hall Banyuwangi, Hall Habib. Makanya di Banyuwangi dari dulu kan menentang. Habib itu kan terpinggirkan di sini. Gitu loh. Di Banyuwangi itu kalau Habib mau mentas lagi sekarang sudah disingkirkan cepet itu Banyuwangi gercepnya itu. Paling setuju cuma lokasi tadi Mas Karebet. Mas Karebet setuju. Ngapa? Mereka nggak bakalan berani sampai ke tahap persidangan. Karena akan pembuktian itu ya yang jelas, berat. Enggak berani. Jadi paling nanti mereka bacotnya, sudahlah kalian minta maaf, direkam di atas meterai, paling cuma begitu, jangan mau minta maaf. Mereka itu yang harusnya cium kaki sama keturunan-keturunan para kiai di desa Serambi ini. Enak aja datang orang makamnya dipepet, ditutup floor, di bawahnya ada makam, kalian di atas lega pakai ubin itu keramik. sekarang juga makamnya Habib Ja'far itu juga kan sembrono juga sama itu. Makanya itu mereka ini panik yang diinjak-injak. Mas Karebet, mereka ini panik. Jadi di Sunan Bonang, kemudian di makam Ahwal Ja'far, ada di itu kenapa kalau gue ngomong nggak ada yang mute ya, bentar. Nah, jadi di Sunan Bonang, di makam Kudus itu, Ahwal siapa, Ja'far Al-Kaf, itu dengan prosedur hukum. Mereka tenang-tenang saja, merasa bisa semuanya bisa dibeli, bisa host, diatur. Saya izin turun dulu ya, host ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you ya. Ya. Karenanya mereka takut dan panik ini di desa Serambi, Winongan, Pasuruan. Rakyat yang tahu mereka melakukan kesewenang-wenangan nggak perlu lapor polisi, langsung bongkar saja. Lapor polisi maksudnya seperti yang di Sunan Bonang dan Kudus itu. Langsung bongkar, tapi itu pun diundang, katanya mereka nggak datang. Aparat pemerintahan juga datang itu menyaksikan pembongkaran. Jadi benar itu, bongkar saja. Oke lanjut. Pengentut nih ya.
Mas, ini ada Bang Plat G, silakan Plat G untuk bernarasi. Habis itu Mas mau siapa nih? Mas siapa nih? Mas. Ya sebenarnya ya kalaupun mereka itu ngaku memang ada keluarga di situ ya kan. Terus itu makam-makam ulama yang tua-tua itu pepet pakai tembok itu. Mana otaknya itu? Nggak ada otaknya itu. Memang Yahudi nggak otak itu. Biarin aja orang itu lapor, nanti dibongkar semua nanti itu. Terbuka semua nanti itu. Mereka juga harus jelasin nanti itu. Nunggu Swadi kan yuk. Iya. Sing kira kuburan gitu kan. Ya, ini ada silakan Bang Nusantara sama ada Bang Adi Doler. Bang Nusantara silakan. Monggo. Oke, terima kasih host. Jadi gini, tadi yang ditanyakan tanyakan oleh Dental itu gampang sekali sebenarnya dipatahkan ya. Karena apa? Yang ditanyakan itu adalah dasar. Tadi oleh Mas Karebet, Mas Acong itu sudah dijelaskan bahwa ketika tanah itu memang sifatnya untuk umum, yaitu tanah wakaf maupun tanah pemakaman umum, itu sudah menyalahi aturan hukum, baik hukum syariat maupun hukum negara. Nah, nanti efeknya itu bukan hanya pemakaman yang kita bicarakan ini, yang lalu-lalu bahkan pemakamannya sampai itu Habib Ja'far pun kita persoalkan karena itu menyalahi syariat. Karena itu di tempat pemakaman umum. Nah, itulah sangat bagus yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Pasuruan. Itu tidak perlu konfirmasi terhadap aparat. Kalau memang itu sudah menyalahi aturan hukum dan aturan syariat, itu layak dibongkar. Sudah jelas aturan syariat itu melarang, jangankan membuat bangunan di tempat umum, kita melangkahi kuburan saja itu tidak boleh loh. Bahkan disunahkan kita masuk kuburan saja itu ini malah menginjak-injak, Mas. Ini malah menginjak-injak, bukan hanya melangkah, ini diinjak jadi jalan. Betul, makanya apalagi itu tadi sifatnya bangunan, kita melangkah saja tidak boleh di area kuburan itu, melangkahi kuburan. Nah, itu jelas sekali menyalahi syariat. Apalagi di sini aturan hukumnya sudah ada payungnya, bahwa yang sifatnya tanah wakaf itu tidak boleh diperuntukkan untuk kepentingan pribadi. Jadi apa yang dilakukan oleh masyarakat Pasuruan itu sudah sangat tepat. Tidak perlu lagi konfirmasi. Ketika mereka itu melakukan langkah hukum, apa yang bisa mereka lakukan lebih banyak? Paling Mas, tadi ujung-ujungnya yang dilakukan adalah tadi yang narasikan oleh Mas Acong. Paling hanya minta maaf. Itu. Intinya gini loh. Intinya Habib itu cuma melaporkan itu untuk memanaskan suasana agar semangat para kabib-kabib ini, para mukibin ini biar semangat untuk memerangi PWLS. Mereka cuman dari dulu itu kan adu domba. Kalau suruh perang sendiri, menghadap sendiri jelas gak mau. Betul. Makanya kan dia itu lempar batu sukanya sembunyi tangan. Jadi yang diajukan itu tetap pribumi saja. Ya, betul. Kalau saya lihat narasinya, saya lihat dari kemarin saya berita delik acaranya itu, meskipun dilaporkan tetap polisi tidak akan bisa menangani. Karena apa? Itu adalah makamnya wakaf umum di hukum perdata dan hukum agama. Jelas tidak boleh. Karena apa? Itu bukan kesepakatan warga tapi kesepakatan sepihak. Satu sudah salah. Dan terus duanya itu ketika waktu itu kan menggusur makam-makam yang ada di situ gitu loh. Akhirnya di situ juga salah. Ya, maka disinilah makanya begini Mas Karebet. Makanya begini, supaya kita tidak terprovokasi oleh cara mereka untuk memanaskan situasi, kita
apa itu pasrahkan saja dan kita percayakan saja kepada aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi atau mendudukan persoalannya. Itu sudah sangat tepat itu. Yes, biarin aja, meskipun mereka laporan nggak akan bakal ditanggapi sama polisi. Betul. Makanya kita cukup aja memandang sekarang itu kita menikmati. Gitu. Kita nikmati terus mereka saja. biar marah-marah, biar keluar-keluar. Kita tinggal duduk aja manis di rumah sambil nonton. Betul. Itu aja loh, biar repot dia. Betul, betul Mas. Betul. Nggak bakalan diurusi. Kemarin saya sudah koordinasi. Bang Andin, kita itu dulu kita ke Bang Andin. Kita kan Bang Andin, habis itu Bang DZ. Kita kan Bang Andin. Oke, terima kasih Gus Skincare, teman-teman semuanya selamat pagi. Assalamualaikum, yang mau tak sampaikan tadi ya. Waalaikumsalam. Udah disampaikan berapa waktu yang lalu ada Waalaikumsalam. Ustadz Acong dan lain sebagainya. Memang makam yang sedang kita bahas ya Cungkup yang ada di tempat Mbak Alawi itu memang sangat merugikan dan terkesan tidak tahu adab gitu loh. Mayat aja tidak tahu adab gitu loh, apalagi yang hidup kan begitu. Padahal di dalam lokasi itu ada yang namanya makam-makam para aulia, para ulama yang dulu memang menjadi cikal bakal berdirinya agama di Pasuruan. Siapa beliau itu? Yang pertama adalah Kiai Abah Kusumo. Kiai Abah Kusumo itu ya orang tuanya Kiai Muso. Terus ada lagi Kiai Komaria. Terus Nyai Marpuah yang masih ada embednya saudaranya dari istrinya Gus Baha. Jadi lalu yang paling fenomenal yang memang dikenal oleh masyarakat itu adalah Kiai Soleh bin Musa, anaknya Kiai Muso. Nah, siapa si Kiai Soleh bin Musa itu adalah ayahanda dari Kiai Wahid Wonosari. Dan itu cicitnya sekarang menjadi DPRD Kiai Son Haji DPRD Pasuruan. Nah, ini kan orang-orang yang saya katakan orang-orang yang bukan sembarangan gitu loh. Lalu apa korelasinya, apa kepentingannya sehingga kok tiba-tiba jegrik segitu besarnya dibangun sebuah Cungkup yang tentunya itu juga ada merugikan, sangat-sangat merugikan. Bahkan yang punya tanah yang punya tanah itu malah terkesan akan dihilangkan gitu loh. Nah, ini kan perilaku-perilaku kurang bagus itu. Lalu yang kedua, saya melihat ada sebuah upaya pengkaburan sejarah juga di sini. Saya berpikir ini adalah metode TSM, terstruktur, sistematis, dan masif atas upaya-upaya mereka untuk menghilangkan para aulia-aulia yang di semua daerah, termasuk yang kita bahas di Pasuruan. Apa indikasinya? Indikasinya adalah yang di Cungkup itu ada makam Soleh Al-Hadar, Habib Soleh Al-Hadar. Ini sama-sama soleh. Nah, coba kita bayangkan, ketika ini berlangsung 20 atau 50 tahun yang akan datang, saya rasa ketika tidak ada kejadian ini, makamnya Yai Soleh bin Musa itu akan hilang. Karena pertama dipijak-pijak oleh orang untuk jalan, yang keduanya akan habis dimakan usia, dan yang ketiganya bisa jadi itu akan dihilangkan dengan sengaja. Nah, pada waktu 50 tahun yang akan datang, mereka akan mengklaim bahwa inilah pendiri sebagai tonggak awal berdirinya agama Islam di Pasuruan yang namanya Soleh Al-Hadar. Salah nggak Kak, saya mempunyai asumsi seperti itu? Saya kira nggak salah, karena boleh, ada toleransi. betul. Karena ada yang namanya Kiai Soleh bin Musa, sementara yang Cungkup itu namanya Kiai Muso itu. Kiai Musa. Iya, yang satu lagi yang di Cungkup itu Habib Soleh Al-Hadar. Nah, ini kan kalau yang di bawah itu hilang, maka inilah yang akan mereka keluarkan. Nah, ada foto yang lebih jelas. Apa dah nggak jemput? Oke, Bang Andin ditahan di situ dulu, Bang DZ 67.